Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala, dan masih berada di pembahasan yang ke-13 atau bagian ke-13, Islahu Zatil Bain, keutamaan memperbaiki hubungan orang yang berselisih. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu atau hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau pernah terjadi kesalahpahaman dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan izin Allah mampu mendamaikan mereka, mampu mendamaikan Utsman dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhum. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ketika terjadi perselisihan, maka hendaknya orang yang bijaksana, orang yang berilmu, berusaha untuk meredam perselisihan yang ada. Dan disinilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dengan izin Allah menampakkan hikmah, menampakkan kebijaksanaannya, yang dengan hal tersebut hilanglah perselisihan di antara dua orang yang mulia, dua sahabat yang mulia, yaitu Utsman ibn Affan dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kemudian al-muallif hafizahullah juga membawakan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yang ini akan menutup pembahasan kita di bagian yang ke-13 ini, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa ta'lamu anna minal qawa'idil azimah, dan kalian mengetahui bahwasanya di antara kaidah yang agung, allati hiya min jima'id din, yang termasuk bagian dari inti agama, ta'liful qulub, adalah menyatukan hati. Jadi di antara kaidah penting dalam agama kita adalah menyatukan hati. Wajtima'il kalimah, menyatukan kalimat. Wa salahi dzatil bain, dan memperbaiki hubungan orang yang berselisih. Fa innallaha ta'ala yaqul, karena sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum, dalam surat Al-Anfal ayat yang pertama. Allah berfirman, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan orang-orang yang berselisih. Wa yaqulu, Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, janganlah kalian
berselisih. Allah perintahkan untuk berpegang dengan tali Allah, bersatu dengan tali Allah, dengan agama Allah, dengan kalimat tauhid, dan Allah melarang dari berpecah belah. Wa yaqulu, dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 105, wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan yang berselisih setelah datang kepada mereka bukti-bukti, setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan, dan bagi mereka azab yang besar. Taib. Jadi berdasarkan setidaknya ketiga ayat ini menunjukkan bahwasanya Islam mengajak kepada persatuan. Islam mengajak kepada satu hati, hati yang saling terpaut, hati yang saling yaitu dekat, bukan hati yang saling menjauh, hati yang saling berselisih. Sehingga ketika ada perselisihan, ketika ada perbedaan, maka hendaknya diupayakan adanya persatuan, diupayakan adanya islah, ya. Oleh karena itu secara asal sekali lagi kita dilarang untuk berselisih, dilarang untuk berpecah belah, khususnya dalam masalah prinsip dasar agama, ataupun juga masalah duniawi, hal-hal yang dipicu oleh hawa nafsu, kesalahpahaman, maka sebisa mungkin jangan biarkan berlarut-larut, sebisa mungkin segera diperbaiki, karena Islam mengajak kepada persatuan, Islam mengajak kepada bersatunya hati dan kalimat. Selanjutnya Syekhul Islam Taimiyah melanjutkan, ya, masih menukil penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Wa amsalu dzalika minan nusus, dan yang semisal dengan hal-hal tersebut dari nas-nas, dari dalil-dalil, allati ta'muru bil jama'ati wal i'tilaf, yang memerintahkan untuk bersatu, berjamaah, wa tanha 'anil furqati wal ikhtilaf, dan melarang dari perpecahan dan berselisih. Ya, artinya masih banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan yaitu hendaknya kita bersatu, jangan berselisih. Wa ahlu hadzal asli, dan orang yang memegang prinsip ini berusaha untuk menjaga persatuan kalimat, hum ahlul jamaah, mereka adalah ahlul jamaah, ya, yang diisyaratkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perselisihan, perpecahan pada umat ini menjadi 73 golongan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil ummah sataftariqu ala 73 firqatan." Sesungguhnya umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan, dan mereka semua terancam neraka illa wahidah, kecuali satu golongan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya siapa mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-jamaah, mereka adalah al-jamaah. Ya. Jadi orang yang menghendaki persatuan atau orang yang berpegang teguh dengan kaidah ini, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW dan mereka berkumpul di atas sunnah tersebut. Kama annal kharijina anhu hum ahlul furqah, sebagaimana orang-orang yang keluar dari persatuan mereka adalah ahlul furqah, orang yang berselisih.
Wa jima'us sunnati ta'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan intisari dari sunnah adalah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau setiap orang berusaha untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya akan minim perselisihan. Ya, atau bahkan mungkin tidak ada perselisihan yang mendasar. Tidak ada perselisihan dalam masalah prinsip dasar agama. Kalau perselisihan dari segi sudut pandang pemahaman, maka ini tidak bisa dihindari. Sampai pun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan itu perselisihan yang kita bahas. Ya, bukan perselisihan di dalam memahami, tetapi berselisih hati. Ini yang menjadi masalah. Hati yang tidak saling bersatu. Ini yang harus segera dibenahi. Ya. Dan di antara penyebab hati tidak bersatu karena ada perselisihan dalam masalah prinsip agama. Ya. Nah, kalau setiap orang berusaha untuk mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah prinsip agama, maka insya Allah tidak akan ada perselisihan yang menyebabkan yaitu saling bermusuhan, khususnya dalam masalah akidah, dalam masalah prinsip dasar agama. Ya, demikian pula kalau setiap orang yang berselisih dalam urusan duniawi, dalam urusan yang terkait dengan kepentingan dunia, dalam urusan yang berkaitan dengan hawa nafsu, kalau setiap orang mau mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, maka ini pun juga akan bisa diminimalisir. Bayangkan kalau seandainya setiap orang yang berselisih betul-betul menjalankan yaitu petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, larangan untuk tidak saling bertegur sapa lebih dari berapa hari? 3 hari. Coba, ayo, tantangan bagi kita. Ya, apakah kita mengalami hal tersebut? Tidak bertegur sapa, bukan karena tidak ketemu, bukan karena sedang ada urusan, tapi karena ada perselisihan, sehingga tidak saling tegur sapa. Sudah berapa hari? Ya. Kalau kita ikuti petunjuk Nabi SAW, maka beliau mengatakan yang paling utama adalah yang memulai untuk mengucapkan salam. Ya, nah ini menunjukkan kalau kita mau kembali kepada sunnah, petunjuk dari Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, benar-benar jujur, benar-benar tulus, maka segala perselisihan akan mudah untuk dipersatukan insyaallah. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, dan karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, alladzi rawahu Muslimun fi sahihihi, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarda alaikum thalathan, sesungguhnya Allah ridha kepada kalian 3 perkara. An ta'buduh wa la tusyriku bihi syai'an. Ya, yang pertama, kalian beribadah hanya kepadanya, kepada Allah, dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini hal yang Allah ridhai. Hal pertama yang Allah ridhai. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya, dan janganlah kalian berselisih. Ini hal yang kedua yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga, wa antanasahu
man wallahu Allahu umurakum. Dan hendaknya kalian saling menasihati, saling menerima nasihat pada siapa yang telah Allah jadikan penguasa dalam urusan-urusan kalian. 3 hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin utama pembahasan kita ada pada yang kedua. Allah ridha kalau kita berpegang teguh dengan talinya. Allah ridha kalau kita bersatu. Allah ridha kalau kita memiliki hubungan yang baik, tidak saling berselisih, tidak saling bermusuhan, tidak berpecah belah. Maka siapapun yang berusaha untuk mewujudkan persatuan, ya, mewujudkan perdamaian di antara orang-orang yang berselisih, maka dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melanjutkan wa fi sunani, dan di dalam sunan, ya, itu Sunan Ibnu Majah dan juga Jami' At-Tirmizi, sebagaimana disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala min hadits Zaid bin Thabit wa bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, dari hadis Zaid bin Thabit dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, faqihai sahabah, yang keduanya merupakan ahli fikihnya sahabat Zaid bin Thabit dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua sahabat tersebut meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, naddarallahu ra'an, semoga Allah mencerahkan wajah seseorang, semoga Allah menjadikan wajah seseorang itu berseri-seri. Siapakah ia? Sami'a minna hadithan, itu orang yang mendengarkan hadisku, faballaghahu ila man lam yasma'u, lalu ia sampaikan kepada orang yang tidak mendengarnya. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar orang yang mendengarkan hadis dari beliau lalu disampaikan kepada orang lain, agar wajahnya diberi kecerahan, agar wajahnya berseri-seri. Farubba hamili fiqhin ghairi faqih, maka bisa jadi orang yang membawa fikih, orang yang membawa ilmu, dia sendiri tidak mengetahui ilmu tersebut. Farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu, dan bisa jadi orang yang membawa fikih, orang yang membawa ilmu itu menyampaikan kepada orang yang lebih faqih, lebih berilmu darinya. Ya, tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi keutamaan menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sungguh luar biasa. Meskipun orang yang menyampaikan hadis tersebut tidak faham apa yang disampaikan. Kalaupun faham, bisa jadi ia menyampaikan kepada yang lebih faham. Apapun itu, orang yang menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam didoakan kebaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu agar dipancarkan cahaya di dalam atau di wajahnya. Naddarallahu ra'an, semoga Allah mencerahkan wajah seseorang, menjadikan wajah seseorang itu bersinar berseri-seri ketika ia menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi para sahabat yang menyampaikan hadis bisa jadi mereka tidak terlalu paham apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tugas mereka itu hanya menyampaikan. Ya. Dan kalau kita perhatikan para sahabat yang dikenal sebagai perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ada di antara mereka yang tidak banyak berkomentar, atau bahkan tidak kita jumpai komentar mereka tentang hadis Nabi SAW. Contohnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, mungkin sangat sedikit sekali beliau menjelaskan makna hadis Nabi SAW. Tapi siapa yang meragukan keilmuan ataupun peran Abu Hurairah di dalam apa? Menyambung sabda Nabi SAW. Ya. Jadi hadis yang beliau bawakan itu jauh lebih banyak daripada mungkin penjelasan beliau terhadap hadis. Berbeda dengan para imam. Ya. Banyak sekali penjelasan dari mereka. Fatwa-fatwa Imam Malik misalkan, Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, belum lagi para ulama setelah mereka. Ya. Jadi bisa jadi orang yang menyampaikan hadis itu tidak mengerti apa yang dia sampaikan, dalam artian tidak terlalu memahami secara mendalam. Yang penting Nabi SAW bersabda demikian, lalu disampaikan, selesai tugasnya. Adapun para ulama setelahnya, bisa jadi mereka memiliki ilmu yang lebih mendalam dari segi apa? Istimbatul adillah atau istimbatul ahkam, menjadikan dalil, mengambil suatu kesimpulan hukum dari dalil. Ya. Contohnya hadis Nabi SAW yang sangat sepele nampaknya, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika Nabi SAW menjumpai Abu Umair. Ya, Abu Umair salah seorang anak kecil yang menangis karena burung peliharaannya mati. Nabi SAW mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alahun nughair. Wahai Abu Umair, anak kecil, apa yang dilakukan oleh Nughair, burung peliharaanmu yang telah mati. Nah di sini yang menyampaikan hadis mungkin hanya yang penting ini hadis Nabi SAW. Adapun kandungannya, hikmahnya, faidahnya, pelajarannya, wallahu alam. Dan para ulama setelahnya lah yang membahas masalah ini. Ya, bahkan ada di antara ulama yang disebutkan mampu mengeluarkan faidah ratusan dari hadis ini. Kalau kita mungkin hanya memahami satu faidah pelajaran. Apa itu? Nabi berusaha menghibur anak kecil yang sedih karena burung peliharaannya mati. Selesai. Ya. Mungkin itu saja. Tapi para ulama kita, ya, mereka mampu mengeluarkan banyak sekali pelajaran dan faidah terkait dengan hadis ini. Maka ini membenarkan apa yang disampaikan Nabi SAW, betapa banyak atau bisa jadi orang yang membawa ilmu, orang yang menyampaikan hadis, tetapi dia tidak terlalu paham dengan apa yang disampaikan, atau dia menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya. Kemudian salasun, lanjutan hadisnya ya, dan ini yang sesuai dengan pembahasan kita sebenarnya. Kata Nabi SAW, salasun la yaghillu alaihinna qalbu muslim. Ada 3 hal yang hati seorang muslim tidak akan hasad padanya. Ya, ada 3 hal yang hati seorang muslim tidak akan dengki atau hasad padanya. Pada 3 hal tersebut. Apa itu? Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Mengikhlaskan agama hanya kepada Allah. Mengikhlaskan agama hanya kepada Allah. Yang kedua, wa munasahatu wulatil amri. Dan saling menasihati atau menerima nasihat dari pemimpin kaum muslimin. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, waluzumu jama'atil muslimin. 3 hal yang tidak akan hasad seseorang itu padanya adalah menetapi jamaah kaum muslimin. Dan ini yang menjadi pembahasan kita. Apa bersatu padunya jamaah kaum muslimin.
Fa inna da'watahum tuhitu man wara'ahum, karena doa mereka meliputi orang-orang yang di belakang mereka. Nah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan wa qauluhu la yaghillu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan hasad atau yaghillu ay la yahqidu alaihinna. Tidak akan hasad dengan tiga perkara ini. Fala yubghidu hadhil khisala qalbul muslim. Maksudnya hati seorang muslim tidak akan membenci tiga perkara ini. Seorang muslim sejati tidak akan pernah membenci keikhlasan dalam ibadah. Ya, yang tidak suka ikhlas orang musyrik, orang kafir, bukan orang mukmin. Orang mukmin berharap bisa ikhlas di dalam beribadah. Seorang muslim tidak akan membenci keikhlasan. Ya, ini maknanya. Yang kedua, tidak akan membenci persatuan, atau dalam hadis ini tidak akan membenci saling nasihat menasihati terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya, seorang muslim yang sejati akan senantiasa berusaha saling nasihat menasihati, ya, dengan pemimpin kaum muslimin. Jadi tidak akan membenci pemimpin kaum muslimin yang baik, yang saleh, yang saling menasihati umat. Dan yang ketiga, hati seorang muslim tidak akan membenci persatuan umat. Ini yang menjadi pembahasan utama kita. La yaghillu maknanya adalah la yubghidu. Ya, hati seorang muslim tidak akan membenci tiga perkara ini. Di antaranya adalah persatuan di antara kaum muslimin. Ya, jadi yang suka perpecahan, di sini ada isyarat, maka hatinya bukan hati yang baik. Yang suka permusuhan, ini bukan hati muslim yang baik. Naam, bal yuhibbuhunna wa yardahunna. Bahkan hati seorang muslim akan mencintai tiga perkara tersebut, ridha dengan tiga perkara tersebut. Naam, kemudian di sini Syekhul Islam Taimiyah menyampaikan hal yang luar biasa, ya, yang mungkin kalau kita cermati ini berasal dari hati beliau yang paling dalam. Beliau mengatakan, wa awwalu ma abda'u bihi min hadal asl. Dan hal yang aku mulai dari prinsip dasar ini, prinsip menjaga persatuan kaum muslimin, prinsip untuk tidak saling berpecah belah dan berselisih. Maka aku mulai ma yata'allaqu bi, apa yang berkaitan dengan diriku. Ini beliau sudah mulai membahas secara personal tentang diri beliau. Apa itu? Fata'lamuna radhiyallahu ankum. Maka hendaknya kalian ketahui, semoga Allah meridhai kalian, anni la uhibbu an yu'dha ahadun min umumil muslimin. Saya tidak suka ada seorang yang terluka dari keumuman kaum muslimin. Maknanya beliau tidak suka kalau ada orang Islam yang terluka. Ya, dan di antara makna terluka yang bisa kita pahami kalau kita melihat konteks pembahasan kita, yang saling berselisih. Beliau nggak suka kalau umat Islam itu saling bermusuhan, yang menjadi sebab ada pihak yang terluka. Ya, karena dengan adanya perselisihan, permusuhan, perpecahan, maka pasti ada pihak yang dirugikan, ada pihak yang terluka. Maka beliau mengatakan, aku mulai dari hal yang berkaitan dengan diriku, aku tidak suka ada seorang muslim yang terluka.
fadlan an ashabina, terlebih kalau mereka itu adalah sahabat-sahabat kami, bi syai'in aslan, sama sekali tidak suka. Ya, jadi beliau tidak suka ada kaum muslimin yang terluka, apalagi kalau itu adalah sahabat beliau sendiri. La batinan wala zahiran, tidak secara batin maupun secara zahir. Ya, secara batin beliau menyimpan kedengkian misalkan, maka beliau nggak suka. Beliau melihat ada pihak yang terzalimi, ya, maka beliau nggak suka. Secara zahir ya terang-terangan menampakkan permusuhan terang-terang, beliau tidak suka. Wala indi atabun ala ahadin minhum wala laumun aslan, demikian pula tidak ada pada diriku celaan dan hinaan pada seorang pun dari mereka sama sekali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan, wallahu alam, yang saya ketahui, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ini di antara ulama yang sangat banyak memiliki karya tulis di dalam membantah kelompok-kelompok yang menyimpang atau pemahaman-pemahaman yang keliru. Perhatikan, beliau ulama yang di antara ulama yang paling banyak meluruskan penyimpangan, meluruskan kesalahan, mengoreksi yaitu hal-hal yang keliru. Namun beliau melakukan itu bukan karena kedengkian pada person-person tertentu. Beliau melakukan hal tersebut bukan karena permusuhan kepada pihak-pihak tertentu. Tapi beliau lakukan hal itu adalah untuk menjaga agama, membela sunnah. Ya, jadi beliau tidak ada urusan dengan personal tertentu. Ya. Bahkan di antara hal yang masyhur dari beliau rahimahullah, ketika ada salah satu pihak yang anggaplah dibantah oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, yang dikritisi pemikirannya, suatu ketika ia dalam kondisi butuh pertolongan, ya, namun orang-orang yang ada di sekitarnya tidak ada yang memberikan pertolongan, ya, tidak ada yang memberikan pertolongan dalam masalah bersosialisasi, bukan dalam masalah agama, bukan dalam masalah akidah, murni seorang muslim butuh pertolongan. Ya, dan ketika orang lain tidak ada yang menolong, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang memberikan pertolongan. Ini menunjukkan beliau tidak ada masalah secara personal dengan pihak-pihak yang beliau bantah. Beliau fokus pada apa? Pemikiran yang keliru diluruskan. Ya, akidah yang menyimpang diluruskan. Adapun orang yang berkaitan dengan pihak tertentu yang berkaitan dengan pemikiran tersebut, maka beliau tidak membahasnya, tidak memiliki yaitu permusuhan secara personal. Maka beliau mengatakan, ya, tidak ada sedikit pun celaan, ya, dari diriku kepada seorang pun dari mereka, dari kaum muslimin. Ballahum indi minal karamati wal jalali wal mahabbati wat ta'zim ad'afa ad'afi ma kana kullun bihasabih. Bahkan bagiku mereka pantas untuk mendapatkan penghormatan, pemuliaan, kecintaan, pengagungan yang berlipat-lipat dan masing-masing sesuai dengan kedudukannya. Ya. Nah, maka wala yakhlu rajulu imma an yakuna mujtahidan musiban aw mukhtian aw mudhniban. Seseorang tidak keluar dari tiga keadaan. Yang pertama, mujtahidan musiban, ada kalanya orang itu berijtihad dan benar, ya, memiliki ijtihad dan ia berada di atas kebenaran. Yang kedua, pihak yang keliru, berijtihad tapi keliru. Dan yang ketiga, pihak yang jelas-jelas melakukan kesalahan dan dosa. Ya, maka beliau mengatakan fal awwalu ma'jurun mashkur. Maka golongan yang pertama
seorang yang berijtihad dan dia benar, maka semoga ia mendapatkan pahala dan rasa terima kasih. Wasani, dan pihak yang kedua, golongan yang kedua, ma'ajrihi 'alal ijtihad fama'fuun anhu wa maghfurun lahu. Pihak kedua yaitu pihak yang berijtihad tapi keliru. Ya, pihak yang kedua berijtihad tapi salah, maka semoga ia mendapatkan ampunan dan maaf dari Allah. Ya. Jadi dia mendapatkan pahala dan tidak berdosa. Karena dia apa? Berijtihad sudah sesuai dengan ilmu yang ia miliki, dia pantas untuk berijtihad namun keliru. Ya. Wasalisu, dan pihak yang ketiga, fallahu yaghfiru lana wa lahu lisairil mukminin. Maka semoga Allah mengampuni kita, ya, mengampuni kita dan mengampuninya dan seluruh orang-orang yang beriman. Ya. Jadi wallahu a'lam bishawab, di sini beliau ingin menyampaikan kurang lebih orang kalau enggak dia itu benar atau dia tidak sengaja keliru atau dia sengaja melakukan kesalahan, maka sikapi sebagaimana mestinya. Orang yang benar kita syukuri kebenarannya. Orang yang tidak sengaja keliru, ya, sudah berijtihad tapi salah, maka Allah memberi pahala. Ya, Allah memberi pahala. Dan ini sebagaimana hadis Nabi SAW. Orang yang berijtihad namun dia salah, falahu ajrun wahid, dia mendapatkan satu pahala, tidak pantas untuk dicela. Dan bahkan pihak yang ketiga yang jelas-jelas melakukan dosa, maka beliau mengatakan semoga Allah mengampuni kita dan dia. Ya. Jadi ini sikap beliau terhadap kelompok manusia yang ada. Fokus kita pada pihak yang ketiga. Kalau ada orang melakukan kesalahan, dosa, ya semoga Allah mengampuninya. Ini menunjukkan beliau tidak ada kedengkian terhadap seorang pun dari umat Islam. Fanatwi bisatal kalamil mukhalif li hadzal asl. Maka mari kita tutup rapat-rapat, atau tawayatu itu lipat, ya, kita lipat, ya, maksudnya kita tutup. Apa itu? Pembicaraan yang menyelisihi dasar atau prinsip dasar ini. Apa? Prinsip dasarnya adalah bersatu, menutup segala macam bentuk hal-hal yang menyebabkan perpecahan. Nah, di antara contohnya hal yang menyimpang dari prinsip dasar ini adalah kaqaulil qail, ucapan seseorang, fulanun qassar, fulan itu telah melakukan kesalahan, dalam artian telah sembrono. Jadi menilai apa? Personalnya. Fulanun ma'amila, fulan itu tidak mengamalkan. Ya. Fulanun udhiya syaikhu bisababihi, karena sebab fulanlah seorang syekh itu, ya, dirugikan atau mendapatkan celaan. Fulanun kana bisababi hadhil qadhiyah, ya, fulan karena sebab masalah ini jadi begini. Fulanun kana yatakallamu fi kaidi fulan, fulan membicarakan tipu daya dari fulan. Ya, jadi apa? Membicarakan personalnya. Maka ini kata Syekhul Islam Taimiyah, hendaknya kita tutup rapat-rapat pembahasan semacam ini. Jangan kita apa? Buka, kita lipat. Ya, dan sekali lagi Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah di antara ulama yang paling banyak membicarakan tentang kesesatan dan penyimpangan, maka fokus beliau pada perbuatan yang menyimpang, akidah yang menyimpang. Beliau tidak membahas secara personal. Oh, pantesan dia akidahnya menyimpang, wong dia sama tetangga nggak akur misalkan, nggak ada hubungannya. Ya, nah ini. Jadi kenapa dia kok bisa begitu? Oh, karena dia melakukan ini, karena dia melakukan maksiat ini. Nggak ada. Ya, fokus pada apa penyimpangannya, apa
pembahasannya, maka itu yang diselesaikan, tidak membahas secara personal. Nah seperti ini ya, beliau menyampaikan fulan melakukan ini, fulan begitu, gara-gara fulan terjadi ini, ya, dengan sebab fulan terjadi itu. Jadi yang dibahas orangnya, ya. Maka hendaknya kita tutup, kata beliau. Wa nahwu hadhil kalimat, dan hal-hal yang semacam kalimat ini, allati fiha madhammatun li ba'dil ashab wal ikhwan, yang merupakan celaan pada sebagian sahabat dan saudara-saudara kita. Fa inni, maka sesungguhnya aku, la usamihu, tidak membenarkan, ya, aku tidak memaafkan, man adzahum min hadzal bab, siapa yang menyakiti mereka dalam bab-bab ini. Wala haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Intaha, selesai kutipan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Tayyib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah ini Syekh Abdul Razak akan menutup pembahasan bagian yang ke-13 dengan doanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Namun sebelumnya, maka ucapan yang terakhir dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ada isyarat meskipun beliau katakanlah banyak membantah penyimpangan dan kekeliruan dalam masalah agama, maka beliau tidak mengizinkan siapapun mencela orang-orang yang beliau bantah secara personal. Ini yang tersirat dari apa yang beliau sampaikan. Ya, perhatikan di akhir kalimat beliau mengatakan, la usamihu man adahum min hadzal bab. La usamih itu maknanya aku tidak memaafkan, aku tidak membiarkan, aku tidak membolehkan. Man adahum, siapa yang menyakiti mereka, min hadzal bab, dalam bab ini. Bab apa? Membicarakan mereka secara personal. Oh, gara-gara fulan, ya, terjadi hal ini. Fulan, ya, dia sembrono dalam hal ini. Fulan tidak mengamalkan ini. Itu membicarakan secara personal. Maka beliau tidak apa? Memaafkan. Ya, dan yang dipahami sekali lagi adalah orang-orang yang beliau bantah. Dari segi apa? Penyimpangan akidah, dari segi penyimpangan pemahaman, dari segi masalah agama. Nah, ada sebagian yang mungkin offset di dalam menilai orang-orang yang dibantah oleh Syekhul Islam Taimiyah, sehingga mengaitkan dengan masalah pribadinya mungkin. Ya. Jadi penyimpangan dalam masalah agama menjadi sebab mengorek-ngorek aibnya. Nah, maka Syekhul Islam, la usami, aku tidak memaafkan, aku tidak membiarkan hal itu terjadi. Ya, maka dari itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia bicara yang baik atau diam. Ya. Kalau kita berbicara tentang penyimpangan dalam masalah agama, sudah cukup para ulama kita yang menjelaskan. Tidak perlu kita ikut-ikutan, apalagi menambahi bumbu-bumbu polemik, apalagi dikaitkan dengan masalah pribadi. Ya. Jadi yang dibahas kalau menyimpang, apa penyimpangannya, apa bantahannya, dan ini sudah tugasnya para ulama. Kita tinggal menikmati hasil dari ilmu yang mereka sampaikan, lalu kita ambil sikap. Ya, contoh mudah, ada seorang tokoh yang menyimpang. Penyimpangannya apa sudah dijelaskan, bantahannya seperti apa sudah diterangkan. Maka sudah cukup. Oh, berarti orang ini tidak bisa diambil ilmunya karena ada penyimpangan. Lalu ketika itu ternyata ada kasus yang menimpa dirinya,
Kita ramai-ramai menggodok dan memasak ini. Nah ini, ya, pantesan demikian dan demikian. Padahal itu nggak ada hubungannya dengan apa? Penyimpangan dalam masalah agama. Jadi dikait-kaitkan. Wallahu alam. Ini yang saya pahami dari nasihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Akhirnya apa? Menjadi serangan terhadap personal. Ya. Jadi sudah bukan lagi dalam hal yang substansi kita istilahnya membantahnya, katakanlah. Apalagi kita bukan pihak yang memiliki kapasitas untuk membantah. Sudah ada ulama, selesai, kita ambil sikap, kita nggak ambil ilmu, diam. Nggak usah ikut ngompor-ngompori, nggak usah ikut membahas masalah-masalah yang viral dan lain sebagainya. Ya, lihatlah Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Beliau banyak sekali membantah orang, tapi tidak ada sama sekali kedengkian secara personal terhadap mereka. Bahkan beliau tidak membiarkan kalau ada murid-murid beliau yang membicarakan mereka melebihi yaitu kapasitasnya. Wa minan nafi'i ghayatan nafi, dan di antara hal yang bermanfaat, yang sangat bermanfaat fi hadal bab, dalam bab ini adalah kathratud du'a. Ayo kita banyak-banyak berdoa. Ini kata Syekh Abdul Razak hafizahullah. An yu'allifallahu bainal qulub, agar Allah menyatukan hati, wa yusliha dzatal bain, memperbaiki pihak-pihak yang berselisih, wa yasrifa kaida syaitan wa nazghahu, dan memalingkan makar dari syaitan dan tipu dayanya. Baik, sudah masuk isya ya. Nah, adzan terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang tadi kita isyaratkan, di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menutup pembahasan bagian ke-13 ini dengan doa dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, an Abi Wa'il Syaqiq ibn Maslamah qala, dari Abu Wa'il Syaqiq bin Maslamah, ia berkata, kana min du'ai Abdullah, di antara doanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yaitu beliau mengatakan, Rabbana aslih dzata bainina, ya Allah perbaikilah orang-orang yang berselisih di antara kami. Wahdina subulas salam, berilah kami petunjuk jalan keselamatan. Wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur, dan keluarkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya. Wasrif 'annal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan palingkan dari kami kekejian yang nampak dan yang tersembunyi. Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina, dan berkahilah kami pada pendengaran, penglihatan, hati, pasangan dan anak keturunan kami. Wa tub 'alaina wa 'alaihim innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami dan taubat mereka, sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Waj'alna li'an'umika syakirin musnina biha qailina biha, dan jadikanlah kami bersyukur atas nikmat-nikmatmu, senantiasa memujimu dan mengucapkan pujian kepadamu. Wa atmimha alaina, dan sempurnakanlah hal itu bagi kami. Taib, ya, jadi ini diantara doa yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang kalau kita perhatikan beliau memulai dengan permohonan kepada Allah agar diperbaiki, yaitu hubungan orang-orang yang berselisih. Rabbana aslih dzata bainina, ya Allah, wahai Tuhan kami, perbaikilah orang-orang yang berselisih di antara kami. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Sebelum kita akhiri, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana sikap kita jika ada teman yang kata-katanya selalu tidak baik, muamalahnya buruk kepada teman-temannya, dan banyak yang tersakiti dengan lisannya? Apakah kita boleh menjauhinya
demi menjaga kewarasan hati kita dan bagaimana cara menasihati kepada teman tersebut bahwa lisannya banyak menyakiti orang lain. Tayyib. Jadi pertanyaan intinya, bolehkah kita menjauhi orang yang kita khawatirkan akan menyakiti hati kita? Wallahu a'lam bishawab. Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Bukan karena kita membencinya, bukan karena kita memusuhinya, tapi demi menjaga hati kita. Namun sebisa mungkin kita sesuaikan dengan kadar yang ada. Contoh, kalau hanya sekedar ketemu bertegur sapa, mengucapkan salam aman, ya sudah, maka kita melakukan sebatas itu saja. Atau ketemu, salam, bertegur sapa, tanya kabar 1-2 menit aman, ya sudah, itu saja. Menit ketiga biasanya sudah nggak aman, nah itu kita tinggalkan. Ya, gimana kabarnya? Masya Allah, baik, alhamdulillah. Mau kemana? Ke sana. Sudah, temanya habis. Sudah, ya, jalan dulu ya. Kalau udah mulai mau cerita, misalkan kemarin, ya. Jadi kita tidak memutus hubungan. Ya, tanda kalau hubungan kita dengannya baik-baik saja. Tapi kalau sudah mulai membahas masalah-masalah yang bisa menyakiti hati kita, ya, maka di saat itulah kita menghindarinya. Dan ini wallahu a'lam bishawab tentu berbeda antara satu orang dengan yang lain. Ya, ada yang mungkin 2-3 menit masih aman, menit ketiga sudah mulai nih rusuh nih. Ya, sudah mulai rusuh. Ada yang menit pertama sudah mulai rusuh. Jadi bisanya cuma assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya sudah, itu saja yang kita lakukan. Jangan lebih dari itu. Ya. Jangan lebih dari itu. Ya, maka wallahu a'lam bishawab, insyaallah boleh kita menjauhi orang tertentu karena kita khawatir akan menyakiti hati kita atau menyakiti hati orang lain, boleh. Lalu bagaimana cara menasihati? Ya disampaikan. Cuman hendaknya kita menyampaikan dengan cara yang baik, dalam artian secara tertutup. Bukan di khalayak ramai. Ya, bukan diumumkan. Tapi secara tertutup sebisa kita. Ya, wallahu taala alam bissawab. Baik, ada lagi yang sampaikan sebelum kita akhiri kajian kita di malam hari ini? Tidak ada? Baik, jika demikian kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.